Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di rumah-Mu yang kudus saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah roh hikmat, sehingga kami beroleh pengertian, pemahaman yang baik dan benar. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan ini, kami sebagai hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik, dan sebagai jemaat dan pelayan khusus pun akan mendengarkannya dengan baik juga, serta secara bersama kami dapat mengaktakan firman ini di dalam hidup kami setiap hari, terlebih di penghayatan Minggu Sengsara 6, kami dapat lebih hidup akan takut Tuhan dan senantiasa menghayati dengan benar penderitaan-Mu yang dinyatakan adalah untuk keselamatan kami sebagai umat manusia. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, membaca Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 44. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 44. Saya Kadin 1 akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil, dan Kadin 2 bersama semua jemaat akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. Judul pembacaan: Yesus diolok-olokan dan Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan mengikatnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur campur empedu. Setelah ia mengucapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan suci dan mau membantunya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau adalah Allah." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, makanya demikian juga.
Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44 yang telah kita baca bersama tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salib bila dilihat dari kacamata orang yang tidak percaya, maka itu adalah sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang najis, yang hina, karena diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Jelas dalam bacaan kita menunjuk kepada dua orang yang disalibkan bersama Yesus yang adalah penyamun. Jadi mereka, penyamun itu, disalib atas kejahatan yang mereka lakukan. Hal yang tentu sangat bertolak belakang ketika salib itu dilihat dari kacamata kita orang yang percaya, bahwa salib itu adalah sebagai media atau alat relasional atau hubungan yang menjembatani Allah yang kudus dengan umatnya yang berdosa, dan itu terwujud dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Rekonsiliasi atau pendamaian antara Allah dengan umat manusia tercipta sebagai bentuk kasih-Nya yang besar bagi umat yang dikasihinya. Karena itu sangat jelas bagaimana via dolorosanya atau jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus bukan terjadi atas kuasa penguasa dunia ini. Kalau bacaan minggu lalu kita ingat tentang Pilatus yang mengatakan bahwa dia punya kuasa untuk membebaskan Yesus, juga punya kuasa untuk menyalibkannya. Tetapi di situ Yesus pun mengatakan kepada Pilatus bahwa engkau tidak punya kuasa apa-apa atas dirinya. Tetapi tentu itu semua terjadi dalam kuasa Tuhan Allah Bapa. Ketika Yesus dipermainkan para serdadu dengan mengoloknya, menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu, memahkotai duri di kepalanya, meludahinya, memikul kepalanya, dan banyak kekerasan lainnya yang terjadi. Karena setelah itu Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Bahkan sampai Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu Yesus memikul salib. Ini adalah suatu proses karya selamat Allah yang harus dilakukan Yesus dalam rangka ia menggenapi semua nubuatan para nabi. Itulah ketaatannya yang paripurna, taat sampai akhir kepada Tuhan Allah. Itulah kerendahan hatinya yang tidak membalas perlakuan jahat para serdadu kepadanya. Dan dalam ketaatan dan kerendahan hatinya, ia menjalani penderitaan itu yang sebenarnya kita sebagai orang yang percaya dewasa ini harus mampu merenungkannya, bahwa penderitaan yang kita alami di dalam setiap pergumulan yang dihadapi itu semua akan menjadi alat penguji, penguat, pendidik, bahkan mengokohkan iman percaya kita hanya kepadanya. Dan namun kita pun menyadari dalam kenyataan setiap hari, setiap saat, ketika kita mengalami pergumulan sebagai orang yang percaya, seringkali kita mulai bersungut-sungut. Tentu itu nyata ketika dalam pergumulan ada yang tidak mau lagi beribadah, ada yang tidak mau lagi dalam sukacita melayani Tuhan, dan semua itu kita saksikan. Tetapi di situ tentu kita percaya ketika hal itu terjadi, sebenarnya kita mulai hidup jauh dari kasih karunia Tuhan yang semuanya sama dengan kita membawa hidup kita ini menuju kepada
kebinasaan. Ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mencontohkan atau memberi teladan, yaitu dengan penderitaan pergumulan yang dijalaninya, dijalani dengan penuh ketaatan, dan kemudian ada kerendahan hati. Kita akan mencontoh hal itu dengan kita menjadi orang-orang yang taat, maka di situ kita memiliki kesediaan mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kita menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya hati yang bijaksana, yang jujur, yang tidak menipu, yang dinyatakan di dalam kehidupan ini. Karena itu marilah kita senantiasa berketetapan hati dalam iman percaya yang sungguh hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup, disaksikan oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Hilangkanlah semua kedengkian dan kebencian yang masih ada di dalam kehidupan kita. Gantikanlah semua itu dengan hidup yang saling mengampuni, saling mengasihi satu sama yang lain. Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, yang tidak memiliki kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang, dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekalipun kita rusakkan salib. Ibaratnya disampaikan tadi seperti jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Janganlah kita berbuat dosa, tetapi hendaklah harus ada pertobatan yang sungguh kembali ke jalan Tuhan. Isilah kehidupan kita ini dengan menebarkan cinta kasih yang tentu harus kita nyatakan, mulai dari kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada. Karena ibaratnya apa gunanya kita mengatakan shalom, damai di hati, tetapi kemudian salam ini hanya terucap tanpa menjadi berkat. Di dalam hati kita masih ada akar pahit, tidak memiliki pengampunan, masih mengeraskan hati, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ada di minggu sengsara yang ke-6. Minggu sengsara yang terakhir, yang akan membekali sekaligus mempersiapkan kita dalam penghayatan yang benar akan penderitaan Kristus. Semua itu dilakukan untuk keselamatan kita orang-orang yang percaya. Bahkan dalam ibadah ini sebentar ada kelengkapan bagi kita anggota siri jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat nanti. Semua itu menjadi bagian kita yang terus kita kerjakan sebagai panggilan kita sebagai umat Tuhan, dan harus kita jawab. Yang semuanya itu tentu bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang seremonial, dalam persekutuan yang beribadah seperti ini, tetapi bagaimana hidup yang berkelanjutan yang Tuhan karuniakan. Kita akan menyatakan hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, dan menunjukkan perilaku yang baik dan berkenan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya yang boleh kita renungkan saat ini, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.